Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab leverage bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan memanfaatkan Facebook Ads. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai apa sih itu Facebook Ads, seperti apa bentuknya, bagaimana cara kerjanya, akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu Facebook Ads dan mengapa penting untuk UMKM? Jadi sahabat, Facebook Ads ini adalah fitur iklan berbayar dari Facebook yang membantu UMKM untuk mempromosikan produk atau jasa ke calon pelanggan secara tepat sasaran. Nah, iklan ini bisa muncul di Facebook, Instagram, ataupun Messenger. Nah, UMKM bisa mulai beriklan dengan biaya kecil, misalnya 20.000 per hari, dan menargetkan orang berdasarkan umur, lokasi, minat, dan juga lainnya. Hasilnya, produk itu lebih cepat dikenal, penjualan bisa meningkat, dan promosi jadi lebih efisien dibanding cara organik. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih manfaat utama Facebook Ads untuk UMKM dan apakah hanya untuk jualan online? Jadi sahabat, Facebook Ads ini bermanfaat untuk UMKM ya, karena membantu memperluas jangkauan, meningkatkan penjualan, membangun brand awareness, serta mengumpulkan data calon pelanggan. Bedanya dengan promosi biasa, Facebook Ads ini tidak hanya mengandalkan follower, tetapi juga menjangkau orang-orang baru yang berpotensi beli, dan penggunaannya tidak terbatas untuk jualan online saja ya, tetapi juga efektif untuk usaha offline seperti restoran, toko, bengkel, catering, ataupun laundry. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih keuntungan menggunakan Facebook Ads bagi UMKM? Jadi sahabat, Facebook Ads ini sangat menguntungkan bagi UMKM ya. Pertama, karena bisa menjangkau pasar lebih luas dari lokal sampai internasional. Yang kedua, iklan tepat sasaran, bisa memilih target nih berdasarkan usianya, lokasinya, minat, dan juga hal lainnya. Yang ketiga, biayanya terjangkau, cocok untuk UMKM dengan anggaran yang terbatas. Yang keempat, banyak pilihan format iklan nih, mulai dari teks, gambar, video, hingga katalog produk. Yang kelima, bisa meningkatkan kunjungan ke website sehingga peluang penjualan menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, membantu bangun branding agar bisnis UMKM ini lebih dikenal dan juga lebih dipercaya publik. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih jenis iklan Facebook yang cocok untuk UMKM ini? Jadi sahabat, ini jenis iklan ya, ada deskripsinya juga, ada keunggulan. Pertama nih, kita lihat jenis iklan gambar. Ini deskripsi singkatnya adalah gambar plus teks singkat plus CTA. Nah, keunggulan ini mudah dibuat, cocok untuk kenaikan produk atau bangun branding awareness. Lalu ada iklan video, ini deskripsinya adalah konten video pendek, bisa demo produk ataupun testimoni. Nah, ini lebih menarik dan interaktif, meningkatkan untuk engagement. Lalu ada iklan carousel, ini beberapa gambar atau video dalam satu iklan yang bisa digeser. Nah, ini keunggulannya, bisa tampilkan banyak produk sekaligus. Lalu ada iklan koleksi, ini berisi tentang gambar atau video utama dan juga katalog produk kecil yang bisa langsung dibuka. Ini keunggulannya adalah mirip katalog mini, memudahkan calon pembeli langsung belanja. Lalu ada iklan slideshow, ini deskripsinya adalah gabungan beberapa gambar jadi video ringan. Nah, ini keunggulannya, hemat biaya, cocok nih jika belum bisa produksi video yang profesional. Iklan Messenger, ini deskripsinya adalah iklan muncul di Facebook Messenger. Nah, keunggulan ini bisa mulai chat langsung, bangun komunikasi dengan calon pelanggan. Lalu ada iklan Stories, ini adalah iklan vertikal singkat di Facebook atau Instagram Stories. Nah, ini keunggulannya adalah promosi cepat dan visual, cocok untuk flash sale ataupun info diskon. Nah, UMKM ini bisa memilih format iklan sesuai dengan tujuannya, promosinya,
waktunya, anggaran, dan juga kemampuan produksi kontennya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih langkah mudah membuat iklan di Facebook Ads ini? Jadi sahabat, langkah-langkah ini cukup sederhana ya. Pertama, kalian wajib buat akun bisnis di Facebook Business Manager, lalu pilih tujuan iklannya seperti kunjungan ke website kah, pesan WhatsApp, atau penjualan. Nah setelah itu tentukan audiens yang ingin ditarget, misalnya nih berdasarkan lokasi, umur, minat, dan lainnya. Lalu atur anggaran harian atau total sesuai kemampuan kalian. Lalu pilih format iklan yang sesuai, apakah gambar, video, ataupun carousel. Lalu buat konten iklan yang menarik baik dari segi teksnya maupun visualnya. Kemudian tentukan juga nih penempatan iklan, bisa di Facebook, Instagram, ataupun biarkan sistem memiliki otomatis. Atur juga jadwal penayangannya, lalu tinjau dan kirim iklan untuk disetujui. Nah setelah iklan berjalan, pantau hasilnya lewat Ads Manager dan lakukan optimasi jika diperlukan. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih tahapan membuat Facebook Ads bagi UMKM dan kira-kira berapa biaya pasangnya? Jadi sahabat, ada 3 tahapan utama ya. Pertama, pilih model iklan, misalnya nih mempromosikan postingan ataupun halaman. Lalu kedua, pilih target iklannya berdasarkan usia, lokasi, hobi, dan lainnya agar tepat sasaran. Yang ketiga, atur biaya dan jadwal tayang. Bisa pakai metode CPC yaitu bayar per klik atau CPM bayar per 1000 tayangan. Lalu biaya itu mulai dari sekitar Rp650 sampai dengan Rp1.550. Cocok nih untuk UMKM yang ingin promosi dengan anggaran yang terbatas. Next pertanyaan, Kamera C, apakah Facebook Ads ini hanya muncul di Facebook dan bagaimana sih cara mengelolanya? Jadi sahabat, jawabannya adalah tidak. Facebook Ads ini tidak hanya muncul di Facebook ya, tetapi juga di Instagram, Messenger, dan website lain yang tergabung dalam Audience Network. Nah untuk mengelolanya bisa menggunakan aplikasi gratis Meta Business Suite yang membantu mengatur halaman Facebook, Instagram, dan iklan sekaligus. Namun untuk bisa pasang iklan, maka UMKM ini wajib memiliki halaman bisnis atau Facebook page karena iklan itu tidak bisa dipasang lewat akun pribadi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa itu Facebook Pixel dan mengapa penting untuk UMKM? Jadi sahabat, Facebook Pixel ini adalah kode dari Facebook yang dipasang di website bisnis untuk melacak aktivitas pengunjung sehingga membantu UMKM nih untuk menampilkan iklan yang lebih efektif, menargetkan orang yang sudah tertarik, serta meningkatkan peluang penjualan secara lebih tepat sasaran. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat membuat iklan Facebook Ads ini dan bagaimana cara menargetkan iklan agar efektif? Jadi sahabat, untuk membuat Facebook Ads ini maka UMKM ini hanya perlu akun Facebook, halaman bisnis atau Facebook page, dan metode pembayaran aktif seperti kartu debit, kartu kredit, ataupun transfer bank. Nah saat membuat iklan, UMKM ini bisa menargetkan nih calon pelanggannya itu berdasarkan lokasinya di mana, usianya berapa, gendernya cewek atau cowok, minatnya gimana, perilaku, bahkan custom audience seperti pengunjung website dengan pilihan jenis kampanye seperti awareness kah untuk mengenalkan brand, consideration untuk meningkatkan interaksi, atau conversion untuk mendorong penjualan produk atau jasanya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih jenis kampanye Facebook Ads terbaik untuk jualan dan bagaimana nih cara menjangkau orang yang tepat? Jadi sahabat, untuk jualan langsung kampanye terbaik itu adalah conversion ya, karena fokus menghasilkan penjualan. Sedangkan nih untuk memperkenalkan produk gunakan awareness. Nah UMKM juga bisa menggunakan custom audience untuk menargetkan orang yang pernah berinteraksi seperti like kah, komen kah, atau kunjungan ke website kita, serta like audience untuk menjangkau orang-orang baru yang punya karakter mirip pelanggan lama sehingga peluang closingnya menjadi jauh lebih besar. Next pertanyaan, Kamera C, apakah UMKM ini perlu konten khusus saat beriklan di Facebook Ads dan bagaimana sih cara mengatur anggarannya? Jadi sahabat, sebaiknya adalah UMKM itu menyiapkan konten khusus ya, berupa gambar kah atau video berkualitas, teks singkat yang jelas, serta ajakan seperti call to action, misalnya beli sekarang atau hubungi kami. Untuk anggaran juga iklan bisa kalian atur ya, fleksibel nih, mulai dari 20.000 per hari dengan pilihan budget harian atau total lifetime sesuai dengan kebutuhan promosi kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apa itu ad set dan ad kreatif dalam Facebook Ads serta berapa lama sih idealnya iklan berjalan? Jadi sahabat, ad set ini adalah bagian pengaturan dalam Facebook Ads yang menentukan target audiens, anggaran iklan, dan juga penempatan iklan. Sedangkan nih ad kreatif ini adalah isi iklan berupa gambar kah, video, teks, atau link tujuan. Idealnya ini iklan berjalan minimal 3 hari ya, agar Facebooknya itu bisa mengoptimalkan hasilnya dan dapat diperpanjang jika performa iklannya bagus ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara membaca hasil iklan Facebook Ads agar UMKM ini tahu nih iklannya itu efektif atau tidak? Jadi sahabat, hasil iklan ini bisa dilihat di Ads Manager ya, dengan memperhatikan 3 indikator utama, yaitu CTR, yaitu click to threads adalah persentase orang yang klik iklan dibanding yang melihat. Semakin tinggi itu semakin bagus. Lalu ada CPM, yaitu cost per 1000 impression, yaitu biaya setiap 1000 tayangan untuk mengukur efisiensi biaya iklan. Lalu ada CPA, yaitu cost per action, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tiap pembeli
pembelian atau klik agar UMKM ini tahu nih seberapa sih efektif iklan untuk menghasilkan pelanggan yang ada di akun kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah iklan Facebook Ads ini bisa dijeda dan bagaimana sih menghindari penolakan iklan? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Iklan Facebook Ads ini bisa dijeda atau di-pause ya dan diaktifkan kembali kapan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk menghindari penolakan, maka nih UMKM itu harus memastikan konten iklan itu tidak melanggar kebijakan Meta nih, seperti menghindari klaim berlebihan, gambar yang tidak pantas, ataupun produk ilegal, serta selalu mengikuti pedoman resmi Meta Advertising Policy-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apakah bisa beriklan di Facebook tanpa punya website? Dan kapan sih waktu terbaik untuk menjalankan iklan? Jadi sahabat, jawabannya adalah bisa. UMKM itu tetap bisa pasang iklan tanpa website ya, dengan fitur seperti tombol WhatsApp, DM Instagram, ataupun form lead generation langsung di Facebook. Nah, iklan ini tetap efektif meskipun hanya mengandalkan chat langsung. Sementara waktu terbaik untuk mengaktifkan iklan ini biasanya tuh sore hingga malam ya. Namun sebaiknya kalian uji dulu nih sesuai jam aktif target audiens kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah postingan Facebook ini bisa dipromosikan dengan boost post dan kapan sih sebaiknya digunakan? Jawabannya adalah iya sahabat. Postingan biasa ini bisa dipromosikan dengan boost post ya, namun fitur itu lebih sederhana dibanding Ads Manager karena targetingnya lebih terbatas dan tidak bisa melacak performa secara mendetail. Nah, boost post ini cocok nih untuk digunakan untuk promosi cepat seperti konten viral ataupun promo instan tanpa perlu setting yang rumit. Next pertanyaan, Kamera C, apakah Facebook Ads ini cocok untuk produk murah maupun mahal dan bagaimana sih mengatasi iklan yang speed respon saat ini? Jadi sahabat, Facebook Ads ini cocok untuk produk murah ya antara 20.000 sampai 200.000 karena bisa cepat balik modal, dan juga nih bisa untuk produk mahal asal menggunakan strategi edukasi pelanggan seperti retargeting ataupun storytelling. Nah, untuk hasil maksimal bisa kalian lakukan split test atau B testing lewat Ads Manager. Nah, sedangkan jika iklannya sepi respon itu biasanya disebabkan target audiensnya tidak tepat, apakah kontennya kurang menarik ataupun anggaran terlalu kecil sehingga perlu dievaluasi ulang ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apakah Facebook Ads ini bisa dibuat lewat HP dan bagaimana nih cara UMKM itu mengurangi biaya iklan agar lebih hemat? Jadi sahabat, UMKM ini bisa membuat atau mengatur iklan langsung lewat HP ya menggunakan aplikasi Meta Business Suite ataupun Ads Manager Mobile. Untuk mengurangi biaya iklan agar lebih hemat nih, caranya itu dengan memperbaiki kualitas konten iklan, menggunakan retargeting agar menjangkau orang yang sudah tertarik, lalu melakukan split test untuk mencari iklan paling efektif dan menargetkan audiens lebih spesifik supaya bisa tidak terbuang sia-sia biaya iklannya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apakah Facebook Ads ini bisa ditargetkan hanya untuk area lokal dan bagaimana nih meningkatkan hasil iklan tanpa menambah budget? Jadi sahabat, bisa jawabannya. Facebook Ads ini memungkinkan UMKM menargetkan iklan hanya ke area lokal saja tertentu sesuai dengan lokasi yang dipilihnya. Nah, untuk meningkatkan hasil iklan tanpa menambah budget, Anda juga bisa memperbaiki konten iklan agar lebih menarik, menggunakan ajakan CTA yang lebih jelas, serta mengoptimalkan penempatan iklan agar tampil di lokasi yang paling efektif seperti feed ataupun story. Next pertanyaan, Kamera C, apakah Facebook Ads ini cocok untuk reseller atau dropshipper dan bagaimana nih cara pengaturan penempatan iklan serta jam tayangnya? Jadi sahabat, Facebook Ads ini sangat cocok ya untuk reseller ataupun dropshipper karena efektif nih untuk tes pasar dan juga membangun database pelanggan. Nah, iklan ini bisa berjalan otomatis 24 jam atau dijadwalkan aktif di jam tertentu serta bisa menggunakan penempatan otomatis agar iklan itu muncul di lokasi paling efektif seperti Instagram feed, story ataupun marketplace, atau kalian juga bisa memilih manual penempatan melalui fitur edit placement ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara membuat iklan Facebook yang menarik, lebih efektif pakai video atau ke gambar, dan berapa sih durasi video yang disarankan? Jadi sahabat, buat iklan dengan copywriting singkat mulai dari permasalahannya, solusinya, lalu ajakan beli. Misalnya nih, capek kerja, minuman X siap kasih energi, pesan sekarang. Nah, secara umum nih, video lebih menarik diperhatikan dibandingkan dengan gambar. Namun gambar lebih praktis dibuat. Sebaiknya lakukan tes keduanya ya. Durasi video efektif itu biasanya sekitar 15-30 detik dengan manfaat produk langsung ditampilkan di awal agar penontonnya itu tidak skip. Next pertanyaan, Kamera C, apakah bisa iklan tanpa wajah sendiri? Lalu apakah perlu sering ganti iklan? Dan apakah bisa diarahkan ke marketplace seperti Shopee? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya bisa. Iklan ini bisa tanpa wajah sendiri ya, cukup pakai foto produk, animasi, ataupun testimoni pelanggan. Sebaiknya sih rutin ganti iklan minimal tiap 2 minggu ya, supaya audiensnya itu tidak bosan. Dan iklan juga ini bisa diarahkan ke marketplace seperti Shopee dengan fitur klik ke website langsung menuju link produk Anda ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih keuntungan retargeting untuk UMKM? Lalu apakah perlu rutin evaluasi iklan? Kenapa sih iklan Facebook ini kadang mahal di awal dan bolehkah edit iklan saat
saat sedang berjalan. Jadi sahabat, retargeting membantu UMKM menghemat biaya iklan karena menyasar orang yang sudah tertarik sehingga nih peluang closingnya menjadi lebih besar. Nah, iklan juga wajib dievaluasi minimal 2-3 hari sekali agar tahu performanya. Nah, iklan ini biasanya mahal di awal karena sistemnya itu masih belajar audiens. Umumnya lebih murah setelah 3 hari dan iklan itu boleh diedit saat berjalan ya sahabat. Tapi terlalu sering edit juga bisa mengganggu proses optimasi. Jadi lakukan seperlunya saja ya. Next pertanyaan, Kamira C. Apakah Facebook Ads ini bisa untuk bisnis musiman? Apakah produknya baru bisa langsung laris? Dan perlu nggak kira-kira pakai jasa iklan atau bisa sendiri? Jadi sahabat, Facebook Ads ini cocok ya untuk bisnis musiman nih seperti produk Ramadan, Lebaran, ataupun tahun ajaran baru. Nah, produk baru juga bisa laris nih asalkan disertai edukasi lewat video, testimoni, dan juga iklan yang bertahap. Nah, untuk UMKM bisa nih pasang iklan sendiri tanpa jasa, terutama di awal ya. Dan jasa iklan ini sebaiknya dipakai jika budgetnya itu besar dan ingin ekspansi yang lebih cepat lagi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamira C. Kenapa sih penting pakai nama brand di iklan? Lalu bagaimana nih caranya agar iklannya tidak boncos dan bagaimana mendapatkan pelanggan tetap dari iklan? Jadi sahabat, penting ya mencantumkan nama brand agar bisnis kalian tuh mudah diingat dan membangun kepercayaan jangka panjang. Agar iklan tidak boncos, mulailah dengan budget kecil dulu, buat konten yang menarik, target pasar yang tepat, dan evaluasi rutin. Nah, untuk dapat pelanggan tetap, bangun database lewat WhatsApp, email, ataupun follower, lalu follow up dengan promo rutin ya sahabat. Next pertanyaan, Kamira C. Apakah Facebook Ads ini cocok untuk produk digital? Lalu apa sih penyebab UMKM itu sering gagal? Dan bagaimana cara tahu bahwa iklan itu sukses? Dan apakah efektif untuk jasa maklun atau B2B? Jadi sahabat, Facebook Ads ini sangat efektif ya untuk produk digital seperti e-book, pelatihan, ataupun jasa edukasi. Nah, UMKM ini sering gagal nih karena cepat menyerah, malas testing, dan target pasarnya tidak jelas. Dan kontennya juga kurang menarik. Nah, iklan ini dianggap sukses nih jika biaya per pembelian itu sesuai target dan penjualannya stabil. Nah, untuk jasa maklun atau B2B, Facebook Ads ini tetap efektif dengan strategi edukasi lewat konten yang nilai, bukan hanya hard selling saja ya sahabat. Next pertanyaan, Kamira C. Apa sih tips efektif bikin iklan Facebook untuk bisnis lokal? Dan bagaimana nih cara membuat iklan hemat tapi tetap berdampak? Dan solusinya jika iklan itu tidak jalan sama sekali? Jadi sahabat, untuk bisnis lokal seperti toko kecil, targetkan radius 5-10 km aja dari lokasi toko dan gunakan WhatsApp untuk closing yang tepat dan cepat. Lalu agar iklannya hemat tapi berdampak, fokuslah pada retargeting, gunakan video pendek serta custom audience. Jika iklannya tidak jalan sama sekali, periksa nih metode pembayarannya. Pastikan kontennya tidak melanggar kebijakan Meta dan coba restart campaign-nya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamira C. Apakah bisa buat iklan dalam beberapa bahasa? Lalu apa sih manfaat lookalike audience untuk UMKM? Dan bagaimana nih cara meningkatkan penjualan lewat WhatsApp dari Facebook Ads ini? Jadi sahabat, jawabannya adalah ia bisa membuat iklan dalam beberapa bahasa dengan fitur Dynamic Language Optimization agar iklan itu tampil sesuai dengan bahasa target audience. Lookalike audience ini bermanfaat untuk UMKM karena membantu menemukan orang baru yang mirip pelanggan lama sehingga mempercepat pertumbuhan pasar. Lalu, untuk meningkatkan penjualan lewat WhatsApp dari Facebook Ads, gunakan juga CTA langsung WhatsApp ya. Siapkan katalog produk dan auto reply untuk respon yang cepat. Next pertanyaan, Kamira C. Apakah iklan itu bisa diarahkan ke katalog Instagram Shop? Kapan sih waktu terbaik pakai lookalike audience? Apakah iklan bisa jalan otomatis? Dan kapan nih saatnya baik untuk budget iklan? Jawabannya adalah iya sahabat. Iklan ini bisa diarahkan ke katalog Instagram Shop ya dengan integrasi di Meta Business Suite. Kemudian, lookalike audience ini sebaiknya dipakai setelah punya minimal 100 data pelanggan aktif. Nah, iklan juga bisa berjalan otomatis pakai campaign budget optimization, namun tetap wajib dipantau minimal seminggu sekali ya. Nah, waktu menaikkan budget iklan adalah saat CPA itu turun, penjualan stabil naik, dan stoknya mencukupi. Bisa naikkan 10-30% secara bertahap ya sahabat. Next pertanyaan, Kamira C. Apa sih kunci sukses beriklan di Facebook Ads untuk UMKM ini? Jadi sahabat, kunci sukses beriklan di Facebook Ads untuk UMKM ini adalah pertama menentukan tujuan iklan sejak awal. Apakah ingin meningkatkan brand awareness, mengumpulkan data calon pelanggan, ataupun mendorong penjualan, atau menambah pengunjung ke websitenya atau traffic. Nah, setelah tujuan kalian jelas, pilih format iklan yang sesuai dan targetkan ke audiens yang tepat agar hasil itu lebih maksimal dan biaya tidak terbuang sia-sia. Nah, agar iklan yang makin efektif, buat iklan yang menarik perhatian, pahami karakter target konsumen, dan manfaatkan fitur Facebook Ads secara optimal, respon cepat ke calon pelanggan, dan lakukan evaluasi rutin. Nah, dengan cara ini, maka UMKM ini bisa promosi lebih efisien dan juga menjangkau
menjangkau lebih banyak calon pembeli di Facebooknya. Next pertanyaan, Kami Race, bagaimana nih cara mengoptimalkan Facebook Ads agar hasilnya itu lebih maksimal? Jadi sahabat, ada nih beberapa cara efektif untuk mengoptimalkan Facebook Ads. Pertama, pasang Facebook Pixel di website Anda agar bisa melacak perilaku pengunjung dan mendapatkan data penting untuk strategi iklan. Yang kedua, gunakan tombol CTA yaitu call to action yang tepat seperti beli sekarang atau kirim pesan, dan lalu uji mana yang paling efektif. Yang ketiga, manfaatkan retargeting ads untuk menarget ulang orang-orang yang pernah mengunjungi website Anda atau melihat produk Anda agar mereka itu kembali dan berpotensi membeli. Yang keempat, tampilkan testimoni pelanggan dalam iklan untuk membangun kepercayaan dan juga mendorong konversi. Yang terakhir, gunakan video sebagai format iklan karena lebih menarik dan mampu menjelaskan produk atau layanan secara lebih kuat. Pastikan videonya singkat, jelas, dan berkualitas ya sahabat. Sahabat, bangunlah usahamu dengan Facebook Ads bukan sekedar iklan sesaat, tapi sebagai investasi membangun brand dalam jangka panjang. Mulailah dengan membuat fanspage yang rapi dan profesional, lengkap dengan logo, foto produk berkualitas, dan juga deskripsi yang jujur. Lengkapi legalitas seperti NIB dan NPWP agar bisnismu terpercaya. Gunakan Facebook Ads dengan strategi bertahap, mulai dari budget yang kecil dulu, target audiens yang relevan, dan juga materi iklan yang jelas manfaatnya bagi konsumen. Balas chat calon pelanggan dengan ramah dan cepat, bangun kepercayaan lewat pelayanan yang konsisten, dan jangan lupa manfaatkan fitur remarketing untuk menjangkau orang yang sudah tertarik tetapi belum membeli. Konsistensilah dan keseriusan di Facebook Ads akan membuat bisnismu tumbuh lebih cepat, dipercaya pasar, dan punya peluang menjadi brand yang lebih besar. Facebook Ads bukan sekadar alat promosi, tapi jembatan untuk mewujudkan impian bisnismu. Meskipun usahamu masih skala rumahan, dengan iklan yang tepat sasaran, produkmu bisa bersaing dengan brand besar. Berani tampil, terus perbaiki kualitas iklan, dan bangun hubungan baik dengan pelanggan. Itulah kunci berkembang lewat Facebook Ads. Jangan remehkan bisnis kecilmu hari ini. Banyak UMKM sukses di Facebook berawal dari modal kecil dan semangat pantang menyerah. Karena di Facebook Ads, yang tekun belajar, disiplin promosi, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati, bisa naik level jadi brand besar yang dikenal luas. Usaha kecil bukan berarti mimpimu kecil. Facebook Ads adalah awal perjalanan, bukan batas akhir. Setiap klik adalah peluang, setiap komentar adalah pintu komunikasi, dan setiap kampanye adalah latihan untuk bisnis yang lebih kuat. UMKM bisa berkembang besar lewat Facebook Ads selama pemiliknya terus belajar, konsisten mencoba, dan pantang menyerah dalam membangun brand yang dikenal dan dipercaya banyak orang. Jangan pernah merasa kecil saat memulai bisnis dengan Facebook Ads, karena dari iklan sederhana bisa lahir pertumbuhan besar. Setiap konten yang kamu buat sendiri, setiap campaign pertama yang kamu jalankan dengan belajar otodidak, setiap pelanggan yang kamu layani dengan sepenuh hati, semua itu adalah bagian dari perjalanan bisnismu menuju kesuksesan. Ingat, hasil bukan cuma soal banyaknya klik atau omset, tapi juga soal kepercayaan yang tumbuh, testimoni positif yang bermunculan, dan peluang bisnis yang terus terbuka lebar. Iklan yang kamu jalankan dengan konsisten akan membantu bisnismu dikenal, dipercaya, dan berkembang lebih luas. Teruslah beriklan, teruslah belajar, karena setiap kampanye adalah investasi untuk masa depan bisnis yang lebih besar dan membanggakan. Oke sahabat, masih bingung soal Facebook Ads untuk UMKM atau ragu bagaimana cara urusnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok sahabat. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomor yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek link di deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami Race, apakah bisa bantu legalitas untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya bisa sahabat. Kami akan membantu UMKM mengenai legalitas dan lainnya, dan juga kami berikan promo. Dan penjelasannya itu full online ya prosesnya. Kalian bisa cek paket promo kami lainnya di link RHC Konsultan PKRT, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video sahabat. Silahkan kalian cek, kalian kepoin ya sahabat promo-promo yang sedang berjalan. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM naik level dengan paket promo mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT Perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan macam lainnya. Bisa kalian kepoin, ada di link deskripsi video ya sahabat. Semua prosesnya ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Kami juga sudah
Certified BNSP, BPJBH dan juga Kemenkop UKM sahabat. Silakan sahabat, jika ada yang ditanyakan untuk konsultasinya gratis ya, silakan hubungi kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, memberikan manfaat dan menambah ilmu bisnis kalian, dan semoga bisa menambah omset kalian semakin maju dan semakin sukses usaha kalian berkembang. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye. Terima kasih.